supporter dan juga pengamat abal-abal ini bingung guys. Kenapa Coach Sintayong memasukkan pemain yang sebelumnya itu nggak bermain gitu? Seperti Asnawi dan juga Sain Pantinama ini kan krusial banget nih pertandingan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Ya halo guys, welcome back Kulinuha Project. Nah guys, gimana nih kabarnya para supporter dan netizen Indonesia? Masih pada cemberut? Jangan gitu dong, harus tetap tegar ya guys ya, menghadapi kekalahan tim nasional Indonesia versus dengan Cina kemarin. Seperti kata Coach Sintayong, kita tetap tegar, ini bukan akhir segalanya. Nah guys ya, kita pengen lihat nih respon dari Coach Sintayong setelah tim nasional Indonesia ini kalah ya lawan Cina 2-1. Langsung aja kita lihat ya guys. 네, 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이 구조자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 여기서 끝난 것이 아니니까 다음에 잘 준비해서 또 좋은 경기 결과를 가져올 수 있게 준비하겠습니다. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 볼에 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 볼로 만들었으면 절대적으로 골 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다 생각한다. 일단 중국 선수들은 중국 본토에서 뛰는 선수들이 대부분이고 저희 팀은 유럽에서 있는 좀 그래도 높은 클래스에 있는 선수들이 꽤 많은데 저희가 생각했을 때는 중국 선수들이 좀 더 경기를 잘했다고 생각합니다. 그리고 특히나 공중볼에서 상당히 우리가 조금 중국에 비해서 많이 약한 모습이 보였습니다. 그 부분에 대해서 굉장히 코멘트 해주실 수 있습니까? 공중볼에 대해서 특히 우리가 좀 약한 모습을 보였습니다. 중국이 약했죠? 예, 할 때. 그래서 이제 중국이 경기를 잘했다고? 예, 그렇게 생각한다고 생각해요. 오늘 경기는 보시다시피 우리가 거의 3-7 경기에서 후반전에는 거의 2-8 경기 하지 않았나 생각하고 오늘 전체적으로 골 운이 따르지 않아서 우리가 경기에서 졌지 나머지 부분에 있어서는 우리가 오늘 중국을 압도했다. 다음 우리 홈에서는 우리가 다시 더 좋은 경기를 해서 승리를. Nah guys ya, setelah kita melihat video tadi berkaitan dengan komentar Coach Sintayong setelah laga pertandingan Indonesia versus dengan Cina. Yang pertama sih ya, kita respect lah dengan Coach Sintayong, tetap memberikan selamat kepada tim nasional Cina yang telah memenangkan pertandingan. Ya, jadi Coach Sintayong ini bilang nggak ada alasan ya, karena kita udah kalah gitu ya. Terus Coach Sintayong ini juga bilang, gol pertama dan kedua itu karena kesalahan dari pemain belakang tim nasional Indonesia. Jadi pemain belakang tim nasional Indonesia tuh kemarin terlihat nggak kompak gitu. Apalagi si Sain Pantinama ini ya, dia blunder guys. Jadi seolah-olah dia tuh menganggap bola itu bakalan out gitu. Nah sedangkan pemain Cina ini jeli banget, langsung mengambil bola, mengoper ke pemain yang ada di depan gawang. Otomatis juga langsung diserobot. Langsung gol. Nah ini di babak pertama pada saat melawan Cina, Coach Sintayong ini bereksperimen lagi guys. Kita para supporter dan juga pengamat abal-abal ini bingung guys. Kenapa Coach Sintayong memasukkan pemain yang sebelumnya itu nggak bermain gitu? Seperti Asnawi dan juga Sain Pantinama ini kan krusial banget nih pertandingan ya. Kalau misalkan Indonesia kalah, otomatis di babak selanjutnya itu bakalan susah kita untuk lolos kayak gitu. Ya akhirnya juga Asnawi dan juga Sain Pantinama ini kurang kompak dengan tim yang lain kayak gitu. Alhasil, tim nasional Indonesia kebobolan 2-0 di babak pertama. Dan di babak kedua terbukti Rizky Ridho masuk, Marcelino masuk,
Tom Haye masuk, permainan menjadi lebih hidup gitu. Kerjasama antar lini dari tengah dan juga depan, aliran bolanya itu lebih hidup. Ya, ini sih ya menurut saya Coach Sintayong ini harus dikritik ya. Cuman kritiknya juga kita harus kritik yang betul-betul tidak kasar gitu guys ya. Seperti hashtag Sintayong out. Itu sih kalau untuk saya sendiri nggak setuju ya. Mungkin beberapa teman-teman ataupun netizen juga nggak setuju ya. Kita kritiknya membangun aja lah ya. Harus line up-nya diganti gitu ya. Kenapa harus bereksperimen lagi coach untuk yang pertandingan krusial? Seperti itulah. Setelah itu kita akan melihat ya respon dari Bung Towel berkaitan dengan pertandingan tim nasional Indonesia versus dengan Cina. Oke, langsung aja kita lihat. Ini ternyata bukan 4-3-3 karena setelah 10 menit berjalan Indonesia main dengan 3 center back lagi. Jay Ijaz di tengah, Mes Hilger di kanan, Calvin Verdong di kiri. Wingback kirinya Sen Patinama, wingback kanannya Asnawi Mangkualam. Gitu. Hanya memang pendekatannya lebih ofensif, lebih positif, lebih berani. Pendekatan awalnya menjanjikan tapi tadi kecolongan ya. Iya. Jadi ada bola mati, tendangan bebas, set pieces, ada situasi cover bola yang gagal dari Sen Patinama. Bagaimana? Iya, saya selintas sudah ini ada hujatan kepada pemain lokal, kebanyakan gocek, kebanyakan giring. Menurut saya nggak bijak lah, gitu loh. Nggak bijak, nggak boleh kayak gitu. Kalau kalah yang jadi bemper, yang jadi kambing hitam, pemain lokal. Asnawi lah misalnya yang dianggap nggak kelihatan, dianggap kebanyakan gocek giring. Padahal gol balasan memperkecil ketinggalan dari siapa awalnya? Pratama Arhan, lemparan ke dalam. Emang kalau nggak ada lemparan ke dalam itu Tom Haye bisa dapat bola enak kan enggak? Jadi nggak usahlah menghujat local pride atau apa. Justru pertanyaannya kepada STY, sang koki, sang peracik. Jurusmu apa gitu loh. Saat menyerang, saat jadi tim yang aktif, inisiatif, mengkreasikan serangan, justru Anda kehilangan tuh. Keseimbangan, kesulitannya hilang. Oke guys ya, setelah kita mendengarkan celotehan dari Bung Towel berkaitan dengan hasil pertandingan Indonesia dengan Cina. Yang pertama sih kita harus ambil poinnya ya. Bung Towel ini dia menganggap Coach Sintayong ini kebingungan. Ya, sudah dibekali pemain-pemain mahal, kelas Eropa, tapi strateginya itu nggak bisa bikin Indonesia menang lagi gitu. Terus Bung Towel juga bilang, tim nasional Indonesia ketika kalah, janganlah menyudutkan pemain-pemain non-naturalisasi atau pemain lokal. Ya, berkaitan dengan komentarnya Bung Towel tadi. Ya, yang pertama nggak setuju ya. Jadi kalau misalkan Coach Sintayong ini kebingungan, itu saya menganggap itu nggak setuju. Itu sih saya bilang nggak setuju ya, karena Coach Sintayong tuh nggak bingung. Cuman permasalahannya itu Coach Sintayong untuk saat ini line up yang ada itu salah kayak gitu ya. Nah, terutama para supporter dan juga netizen dan para pengamat abal-abal setuju kalau misalkan line up yang dimainkan Coach Sintayong untuk pertandingan melawan Cina itu kurang tepat. Karena Coach Sintayong ini bereksperimen gitu. Kenapa harus bereksperimen gitu? Karena ini pertandingan penting. Menyudutkan pemain lokal ataupun non-naturalisasi. Kalau ini saya setuju ya. Ya untuk saat ini sih untuk para supporter dan teman-teman netizen yang tercinta. Itu sih kalau menurut saya sih sebaiknya jangan menyudutkan ataupun membuat mental dari pemain itu down lah. Setidaknya kita itu memberikan kritikan itu yang membangun lah guys. Coba kalian lihat aja lah kolom komentar dari Sen Patinama dan juga kolom komentar dari Asnawi. Itu berbeda. Nah komentar dari Instagramnya Sen Patinama ini rata-rata komentarnya positif semua guys. Coba komentarnya dari Asnawi. Semuanya menghujat guys ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita supporter dan juga netizen harus bersikap bijak guys. Ini tim nasional kita. Kalau misalkan kita mau mengkritik, itu yang membangun. Jangan menghujat guys. Itu sih menurut saya nggak bener sih kalau kita menghujat pemain kita. Otomatis juga kalau misalkan pemain ini mentalnya jelek, itu otomatis tuh bakalan down. Itu nggak semuanya mental pemain tuh bagus. Apalagi semua orang pasti kalau misalkan dihujat itu nggak enak lah di hati kan. Nggak enak di hati guys. Nah makanya kita kalau misalkan berkomentar, itu harus mengkritiknya itu mengebangun guys.
Oke, setuju ya. Ada 5 faktor penyebab kekalahan tim nasional Indonesia. 1. Rotasi pemain oleh Sintayong. Jujur ya, kali ini kita harus kritik Coach Sintayong di laga penting seperti ini. Coach Sintayong itu memasukkan pemain seperti Asnawi dan juga Sain Pantinama yang pada laga sebelumnya itu jarang dimainkan, guys. Alhasil Indonesia itu kebobolan di babak pertama. Yang kedua, mengulang kesalahan lawan Bahrain. Bakram Abdueli harusnya itu tidak mencetak gol jika pemain tim nasional Indonesia lebih fokus lagi. Pada kasus ini adalah kesalahan individu yang dilakukan oleh Sain Pantinama. Nah, Pantinama ini mengambil resiko terlalu besar ya guys ya saat tidak langsung membuang bola. Nah, lalu pemain Cina itu merebutnya dan memberikan umpan pada Bakram Abdueli yang berdiri bebas di depan gawang. Nah, yang ketiga, lini belakang rapuh. Nah, serangan Cina sejatinya itu tidak terlalu istimewa ya guys ya sepanjang laga. Mereka itu hanya mampu melepaskan 5 shot dan 3 tepat sasaran. Namun, 2 dari 3 shot itu mampu menjadi gol. Ini bukti bahwa lini belakang Indonesia ini cukup rapuh guys. Nah, yang keempat, pemain tim nasional Cina mudah jatuh. Cina menunjukkan permainan yang agresif pada babak pertama. Namun, pada babak kedua, pemain Cina terlalu mudah jatuh. Apa yang dilakukan Cina ini sebenarnya bagian dari taktik, namun merusak ritme permainan tim nasional Indonesia. Tanpa target man yang kuat, Arhan yang bermain di sisi kanan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dia banyak melepaskan umpan-umpan crossing. Hanya saja Indonesia tak punya target man yang kuat di kontak penalti. Ini adalah masalah lama ya untuk tim nasional Indonesia. Nah, Coach Sintayong punya beberapa penyerang seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Hanya saja karakter mereka itu bukan target man. Oke guys ya. Jadi itu ya 5 alasan kenapa sih berharap ya guys ya di pertandingan selanjutnya itu tim nasional Indonesia bisa bermain lebih bagus ya, lebih solid. Jangan ada lagi lah coach eksperimen di pertandingan penting. Karena pertandingan selanjutnya itu ya ada 6 match ya. 2 kali. Melawan Arab Saudi sekali, melawan Bahrain sekali, melawan Cina sekali, melawan Australia sekali. Nah tentunya sih ya kita minimal bisa memenangkan pertandingan itu 6 match ya. 6 pertandingan ataupun 6 laga. Walaupun ini juga nggak mudah ya. Karena kalau kita di atas kertas saja, lawan Jepang itu nggak gampang men ya. Walaupun di 2 pertandingan ini ya, kalau misalkan kita kalah lawan Jepang, itu agak susah ya. Karena kita wajib menang lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Arab Saudi, dan lawan Cina. Supporter tetap mendoakan ya untuk perjuangan tim nasional Indonesia. Dan kita wajib support juga untuk Coach Sintayong supaya bisa semangat lagi, daya juangnya ditambah untuk bisa memenangkan setiap laga pertandingan selanjutnya. Oke, itu aja. Tetap semangat, tetap dukung timnas karena timnas butuh dukungan kita. Jangan lupa komen dan cerot di bawah. Oke, see you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Vincent Samulia.